Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Babus samari fil ilmi. Ini adalah sebuah bab berbincang malam fil ilmi di tentang ilmu. Fil ilmi tentang ilmu. Samar itu kita lihat sebelumnya. Sebelumnya itu ada al-idhah bil lail. Al-idhah bil lail itu nasihat di malam hari. Bedanya idhah dengan samar apa? Kalau samar itu haditsun bil lail qablan naum. Jadi cerita atau ngobrol-ngobrol sebelum tidur, namanya samar. Tapi kalau idhah bil lail yang ada di bab sebelumnya, bab 40, itu habis Isya. Idhatul bil lail itu memang ada larangan juga. Ada larangan bahwa kita setelah sholat Isya itu jangan berbicara kecuali sesuatu yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah. Zikir, ada larangan itu. Cuma banyak dan pernah juga banyak riwayat yang mengatakan Nabi, para sahabat itu setelah Isya, setelah sholat Isya itu tetap ngobrol ilmu, nasihat ilmu tetap. Namanya idhah bil lail itu boleh. Nah, yang dibahas di bab ini samar fil ilm. Samar fil ilm itu cerita sebelum tidur, tapi tentang ilmu itu juga diperbolehkan karena Nabi pernah melakukan. Memang ada larangan juga yang menganjurkan kita sebelum tidur itu jangan bicara apa-apa kecuali zikir. Tapi di sini kenyataannya Nabi juga berbicara tentang hal-hal lain selain zikir, tentang ilmu. Nabi juga berbicara sebelum tidur nih samar. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Lais qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibnu Syihab an Salim wa Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Jasma an Abdullah bin Umar shalla. Qala, sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, shalla binan nabiyyu. Salat bina bersama kami siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a, akan salat isya fi akhir hayatihi, dalam akhir hidupnya. Falamma sallama, maka ketika sudah salam siapa Nabi, qoma, berdiri Nabi. Faqala, maka berkata Nabi, Ara'aitakum lailatakum hadhihi. Ara'aitakum lailatakum hadhihi. Apakah kalian tahu lailatakum hadhihi, akan malam kalian ini sekarang? Fa inna ra'sa mi'atin sanatin minha, maka sesungguhnya setiap 100 tahun atau kepala 100 tahun itu maksudnya setiap akhir dari 100 tahun, minha dari lailatikum, la yabqa, itu tidak tersisa, mimman huwa, dari orang huwa yang man itu ala dhahril ardi, di permukaan bumi tidak tersisa siapa ahadun, seseorang atau satu orang pun. Ini bab samar fil ilmi yang ingin disampaikan itu oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi itu pernah bicara selesai sholat Isya menjelang tidur. Nabi pernah bicara itu, ngomong kepada jemaah, coba kalian lihat itu, ingatlah. Ada yang kalau Syekh Ibnu Hajar itu mengartikan, Ibnu Hajar al-Asqalani, ara'aitakum itu artinya akhbiruni. Taknya di situ, kumnya di situ bukan kum domir. Ara'aitakum itu asalnya ara'aitum gitu aja. Kumnya di situ bukan kum domir. Jadi apakah kalian tahu, ara'aitakum itu sama dengan ara'aitum. Apakah kalian tahu bahwa malam ini setiap 100 malam maka tidak ada satu orang pun yang hidup setelah 100 tahun. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam bab ini apa? Nabi bicara juga atau samar juga. Nabi juga melakukan percakapan di malam hari sebelum tidur, itu Nabi melakukan. Yang kedua, maksud dari ini dijelaskan oleh beberapa pensyarah Bukhari, ini maksudnya setelah Nabi mengucapkan itu, maka orang yang hidup pada malam itu mau umurnya berapa,
itu tidak ada yang hidup lebih dari 100 tahun. La yabqa ahadun. Pasti umurnya kurang setelah malam itu. Nah, lain hal kalau yang lahirnya setelah malam itu, setelah Nabi mengucapkan, kemudian lahir lagi bayi baru. Ini bisa lebih dari 100 tahun. Tapi orang yang kebetulan hidup pada malam itu, kata Nabi, nggak ada yang lebih dari 100 tahun umurnya. Satu. Ini syarat satu. Kemudian yang kedua, penjelasan kedua, bahwa Nabi ingin mengingatkan bahwa umur-umur orang sekarang itu lebih pendek dibanding umur orang dulu. Artinya benar-benar ibadahnya, karena nggak ada yang lebih dari 100 tahun. Nggak ada yang lebih dari 100 tahun. Pendek-pendek, beda sama umur umat-umat sebelumnya. Umurnya 400, umurnya 600. Nah, sedangkan ini la yabqa mimman huwa 'alal ardi mimman huwa 'ala dhuril ardi ahadun. Nggak ada yang lebih dari 100 tahun. Haddasana Adam qala haddasana Syu'bah qala haddasana Al-Hakam sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala bittu fi baiti kholati. Kata Ibnu Abbas, aku nginap fi baiti kholati, di rumah bibiku. Kholah itu bibi cuma dari ibu. Kalau am itu dari bapak. Ustaz Anis, itu am semua itu ya. Kalau di Jamiah, iya dari bapak semua. Jadi antara Samha dengan anaknya Abbas ya Pak. Nah, itu am semua itu. Karena dari jalur bapak. Nah, kalau dari jalur ibu sama yang di Aceh berarti kholah. Khol atau kholah. Ini Ibnu Abbas nginep di bibinya. Bibi berarti adalah saudara ibunya. Maimunah bintil Haris, yaitu Maimunah bintil Haris zaujin Nabi, adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi, dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, indaha itu di sisi Maimunah, fi lailatiha, pada malamnya Maimunah. Fa shallan Nabi, maka salatlah siapa Nabi Aisyah Majaa, kemudian datang siapa Nabi ila manzilihi, ke rumahnya Nabi. Fa shalla, kemudian salat Nabi arba'a rakaatin, 4 rakaat. Tsumma nama, kemudian tidur Nabi. Tsumma qala, kemudian berdiri Nabi, bangun. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi, namal gulayyim. Nama telah tidur siapa al-gulayyim, anak kecil. Gulam tasgirnya gulayyim. Au kalimatun tusyabbihuha, atau kalimat yang menyerupainya. Ini rawinya ragu. Ya pokoknya gulayyim begitu. Tsumma qama, kemudian berdiri Nabi, faqumtu an yasari, maka kemudian aku berdiri an yasarihi, dari sebelah kiri Nabi. Faja'alani an yaminihi, kemudian Rasul menjadikanku an yaminihi, di sebelah kanannya. Fa shalla khamsa rakaatin, maka kemudian salat Rasul khamsa rakaatin, 5 rakaat. Tsumma shalla rakataini, kemudian salat Rasul rakataini akan 2 rakaat. Tsumma nama, kemudian tidur Rasul. Hatta sami'tu, sehingga aku mendengar gotitahu, akan gotit. Gotit itu, mohon maaf, ini ya, mendengkur. Au khotitahu, atau khotit. Tsumma kharaja ila salat, kemudian Nabi keluar dari salat. Ini Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu kalau dari Abbas bin Abdul Muthalib sama Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi dengan Nabi itu sepupu ya kalau gitu ya. Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Abdullah bin Abbas, sepupu, cuma memang usianya jauh, masih kecil, lebih muda. Bibinya dari jalur ibu, cuma bukan dari jalur ayah, bukan dari ayahnya Abbas, dari jalur ibu. Bibinya namanya Maimunah, ini istri Nabi. Pernah satu malam sahabat Ibnu Abbas ini nginap di rumah Nabi. Nah, kemudian Nabi bangun, sholat. Setelah itu mengucapkan sesuatu kepada istrinya, Maimunah bintil Haris ini, pada istrinya. Apa ucapannya? Namal gulayyim, bocah udah tidur tuh, begitu maksudnya.
bocah tuh dia tidur. Gulaim, maksud yang dimaksud Gulaim di sini adalah Ibnu Abbas. Itu udah tidur tuh anak kecil udah tidur. Loh, kok ini dimasukkan bab sini, dimasukkan bab ke samar fil ilm. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya dalam hadis-hadis lain juga menunjukkan bahwa sebelum tidur di malam yang larut itu, sebelumnya Ibnu Abbas ngobrol-ngobrol dengan Nabi, tanya-tanya. Artinya memang Nabi melakukan samar fil lail, samar fil ilmi yang boleh. Yang dimaksud di sini tiba-tiba Nabi bilang namal Gulaim, udah tidur anak kecil itu. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada percakapan tentang ilmu antara Nabi dengan Ibnu Abbas. Jadi memang diperbolehkan. Di hadis-hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi itu pernah menceritakan tentang orang-orang Yahudi sampai begadang, sampai subuh, sampai turun subuh. Paling berhenti ketika mau sholat doang. Nah kemudian terus sampai subuh, itu Nabi pernah melakukan itu. Babu hifdzil ilmi, menghafal ilmu. Wallahu a'lam bishawab.